sekarang kita bikin episode terakhir atau ketiga nggak tau lah. Pokoknya however much lagi. iya kita banyak banget sih ngomongin anime convention karena banyak banget masalahnya, dan Kojuan akan cerita pre and post convention permasalahan dan apa yang mereka improve. Karena kan aku juga pergi cuman hari Sabtu, beli tiketnya hari Sabtu. Kojuan belinya Aku Sabtu Minggu, jadi aku dua-duanya Sabtu aku Minggu. datang. Jadi Kojuan juga experience yang hari Minggu, which I think better than hari Sabtu kan. So maybe you can cerita pre-convention permasalahannya dulu kali. Iya boleh. Jadi permasalahan di pre-convention itu, this is a very weird issue yang terjadi karena nggak pernah terjadi di convention sebelumnya. Umumnya, at least yang aku alamin lah ya. Iya. Jadi conventionnya itu kan udah dikabarin kalau kita bakal dapat around dari setahun lalu sebenarnya. Jadi kita tahu bakal ada Crunchyroll Anime Expo, tanggalnya 17-18 tuh juga kira-kiranya udah I'm not sure about tanggalnya, tapi aku tahu Septembernya itu sekitar almost a year ago dari sebelum conventionnya sendiri. Oke. Jadi around September, Oktober, November gitu sebenarnya kita udah tahu kalau bakal ada convention si Crunchyroll ini on September. Tiketnya sendiri kalau nggak salah baru dijual tuh Maret, April ya kalau nggak salah, sekitar segitu gitu. Nah terus here's the issue waktu di tengah semua pembelian tiket gitu. Beli tiketnya sendiri sih nggak masalah karena kamu tinggal ke portalnya. Pas kamu mau ke portalnya itu, and again portalnya itu by the way portal kayak if you have ever made a website kayak WordPress gitu. Jadi itu tempat dimana kamu bisa ke WordPress. Kalau kamu mau bikin website, kamu tinggal klik, do settings, jadi website gitu kan. Ticketing sistemnya juga kayak gitu. Jadi Crunchyroll nggak punya ticketing system sendiri. Mereka bukan punya website sendiri. Jadi mereka ada website sendiri yang mereka bakal ngarahin kalau beli tiket ke namanya Tixar gitu. It's a very good ticketing system. I really love it. Basically kamu tinggal ke website Tixarnya itu, terus kamu bisa beli tiketnya, terus mereka ada limitnya. Terus mereka ada mau tiketnya beli berapa banyak, terus berapa hari, itu mereka ada seleksinya semua, and it's really good gitu kan. Jadi si page ticket itu udah dibuka dari around 6 months before the convention sendiri kalau nggak salah gitu. Terus and this is where the problem starts. Jadi waktu kita ngelihat websitenya Crunchyroll keluar, kita ngelihat guestnya siapa aja yang datang gitu. Karena of course that's gotta be, buat kita yang udah sering ke convention, the number one thing for us is gonna be the guest. And I guess any convention sebenarnya guest are always number one yang appeal-nya sih gitu. Terus begitu kita lihat, baru keluar satu orang gitu. Oke, make sense karena baru keluar satu orang. Ya udah, jadi kita nunggu dulu buat decide kapan mau belinya. Cuma teman-temanku sama mostly itu udah mulai banyak yang beli tiket lebih awal karena waktu mereka ke convention yang di Sydney itu banyak banget yang udah habis tiketnya. Jadi kita nggak nyangka kalau tiketnya tuh bakal habis 2 bulan sebelum gitu. Ternyata sampai kayak gitu karena again udah lama nggak ada convention di Melbourne sama di Aussie I guess ya. Jadi yang pas kemarin Smash, it's called Smash di Sydney, waktu conventionnya ada banyak banget orang yang mau beli gitu dan sampai habis gitu kan. Jadi teman-temanku itu udah banyak yang oke, kita beli dulu gitu. Cuma menurutku enggak lah, I think aku masih aman, aku nggak beli 6 bulan sebelum, aku beli 3 bulan sebelum masih oke lah. Jadi I haven't decided, jadi aku nungguin dulu mau guest listnya siapa gitu. Karena biasanya guest list bakal keluar, normalnya sih guest list bakal udah mulai keluar 6 bulan sampai 5 bulan sebelum gitu, atau at most 2 bulan sebelum gitu. Nah here's the first problem, sampai sebulan sebelum, satu setengah bulan sebelum gitu, guest list tuh belum keluar semua. Jadi and that's a major thing di anime convention, karena yang tadi gue bilang, in conventions one of the biggest appeal is the guest. The number one appeal bahkan I would say for a convention would be the guest. Dan guest listnya itu nggak confirm siapa aja dan belum jelas siapa aja sampai sebulan sebelum, bahkan sampai tiketnya udah kejual. Dan biasanya harusnya mereka udah announce guestnya siapa aja dari semenjak mereka mau jual tiket biasanya, atau mungkin beberapa bulan sedikit tapi masih dekat-dekat awal-awal gitu ya, pas mereka setelah jual tiket. Jadi let's say kalau misalnya aku imagine, let's say I have to make a good case for Crunchyroll, harusnya kalau mereka jual tiket 6 bulan sebelum, mereka udah full guest list keluar atau appeal siapa aja keluarnya itu, mereka harusnya udah confirm from around 3 bulan sebelum atau 4 bulan sebelum. Itu harusnya udah keluar semua dan the beres. Kalaupun mereka wanna have a surprise, it's gonna be for later, tapi surprise itu nggak bisa surprise yang orang harus bayar, karena dan that means you can't plan for it gitu. And that's basically the whole thing about convention anyway, kayak kenapa mereka harus introduce guestnya, kenapa mereka harus announce, karena kita perlu tahu, of course fans-fansnya sama kita yang mau datang harus tahu, do we wanna go to this convention? That's true. Kan? And kayak we also wanna plan for it gitu kan, gitu. Tapi guest listnya nggak keluar-keluar sampai yang kayak sebelum-sebelum itu masih belum lengkap. Jadi bingung. Iya, if I'm not mistaken,
kita baru tahu soal the VTuber. There's a VTuber company yang datang, I think it's called Prism. They're great, you should check them out as well. If you like VTubers gitu. Cuma mereka di-announce sebagai bakal datang and bakal di-feature itu around sebulan sebelum atau bahkan less than sebulan sebelum nggak salah. Masa 3 minggu sebelum. Jadi mepet banget dan itu tiketnya udah mostly pada habis. Jadi kayak mungkin tinggal dikit di Sabtu dan udah mulai mau habis di Minggu gitu. Tapi VIP udah habis semua gitu. Jadi sampai situ pun itu kita baru tahu guys I think around 3 atau 4 orang out of the whole list of 7 atau 8 orang gitu. Bahkan yang guys Japanese kita baru tahu kayak 2 bulan belum atau satu setengah bulan sebelum gitu. Jadi karena kayak gitu orang-orang tuh banyak yang udah beli tiket tapi mereka nggak tahu mereka bayar buat apa gitu. Terus karena guest list ini nggak keluar awal, otomatis kita jadi nggak tahu kita mesti beli untuk datang atau enggak gitu. Terus aside from the fact yang kita ngomongin masalah guest mereka nggak terlalu pas, which is itu kan lebih ke arah mereka they didn't calculate correctly orang-orang lagi sukanya apa kan. Ya. Sebenarnya sekarang one of the things yang ngetop yang aku sama teman-teman kita juga bahas lagi worldwide orang any convention kalau masukin bakal selalu aktif dan bakal selalu successful itu VTubers basically. VTubers ini mereka nggak masukin sama sekali kecuali the Prism on and mereka akhirnya ada bawa live panel gitu. Tapi online panel gitu. Cuma itu pun kita panelnya baru dikabarin yang tadi aku bilang 3 minggu sebelum itu kita baru tahu 2 minggu belum enggak sih bahkan yang HoloLive itu kita baru taunya 1,5 minggu sebelum. Mepet parah banget gitu. Dan jadi itu dan by then itu di announce-nya pas tiketnya udah sold out. Jadi kayak orang-orang ya kesel lah gitu mereka nggak bisa datang dan mereka nggak bisa ikut. Kalau buat orang-orang yang di Melbourne masih oke dikit nggak sih? Masih lumayan karena at least mereka karena kalau orang yang gitu di luar yang harus plan tiket pesawat, accommodation mereka harus sacrifice their work or family time. Itu yang bikin pusing kan sebenarnya. Itu lebih parah lagi gitu. Yang Melbourne sebenarnya udah parah apalagi yang mereka yang luar-luar lagi gitu kan. Parah gitu. Jadi guest list nggak keluar on time basically karena itu telat banget. Sebulan sebelum itu udah termasuk telat apalagi kayak tadi aku bilang ada guest yang baru di announce dan kita baru tahu 3 hari sebelum. Literally ada. Jadi one of the signing guests itu yang ada there's a YouTuber, it's Emerich and Didus basically. Mereka itu guest yang aku juga suka banget dan mereka itu ternyata ikut signing. Aku nggak tahu kalau mereka bakal datang sampai 3 hari sebelum. Itu pun taunya bukan karena announcement-nya mereka, tapi taunya karena dari tiketing yang tepat tadi yang kita di episode sebelum kita pernah ngomongin bakal beli token. Buat signature-nya. Pas aku lagi lihat token karena aku belum decide mau beli tokennya apa, tiba-tiba aku lihat ada mereka tokennya keluar for free. Iya. It is for free at least. Cuma kayak mereka tiba-tiba baru keluar di saat-saat terakhir. Jadi aku bahkan sampai nggak tahu kalau mereka bakal ada gitu di 3 hari sebelum. And that's really bad gitu karena for a convention you should be able to announce your guests at least 3 or 4 months prior lah gitu. That's true. 3 or 4 months is like a good number. Mungkin 2 months masih bisa dimengerti. 1 month is really cutting it really bad udah. Jadi 2 months, I think 2 months is already like maksimal gitu. Karena kalau nggak orang nggak bisa plan gitu. Belum leave-nya buat orang-orang kerja, belum apa namanya holiday time-nya, terus ngatur-ngatur segala macam itu kan ribet gitu. Itu udah gitu. Itu dari sisi aku sebagai yang mau datang ke convention. Aku juga mau cerita dari sisi temanku. Jadi temanku ada cerita ke aku dari sisi exhibitor. Exhibitor tuh orang-orang yang buka booth basically. Ya, jadi one of my friend tuh dia ada kerja di toko anime, terus mereka bakal buka booth di Crunchyroll-nya itu. Terus mereka mau buka booth itu, jadi cara kerjanya itu kalau mau buka booth, kamu harus apply ke mereka, ke Crunchyroll-nya, atau ke siapapun yang ngebuka convention-nya. Terus habis itu mereka bakal kasih tau kamu dapat atau enggak dan spotnya berapa lama gitu, dan harganya berapa. Jadi untuk mereka yang exhibitor itu, untuk yang mau buka booth, apparently sampai sebulan sebelum itu pun mereka tuh masih belum dapat konfirmasi mereka bisa buka booth atau enggak. And that is also the reason kenapa kalau misalnya kayak kamu sadar waktu datang booth-booth yang artis alley sama booth-booth toko-toko itu kebanyakan semua toko lokal, toko Melbourne. Karena banyak banget, itu dari cerita temenku gitu ya, banyak banget orang-orang yang non Melbourne yang tadinya mau datang ke Crunchyroll karena expo-nya gede gitu, tapi mereka nggak jadi datang karena sampai sebulan sebelum mereka nggak dapat konfirmasi sebenarnya mereka bakal dapat booth atau enggak. Yang dari luar negeri? Yang dari luar kota dan luar negeri. Jadi jadinya tuh
otomatis yang datang ya pasti harus yang Melbourne doang karena kayak mereka mepet gitu. Karena Iya. problemnya kalau misalnya mereka taunya telat, mereka harus atur akomodasi. Iya. Terus akomodasi mereka harus atur juga flight sama transportasi. Waktu mereka atur flight dan akomodasi itu, mereka juga pasti harus atur stok yang mereka harus bawa berapa banyak. Iya. Dan abis itu Dan itu mereka repot harus banget. Iya, dan mereka harus berapa hari, harus prep space juga. Yep. Terus belum lagi untuk prep stok berapa banyak, mereka juga berarti harus tahu mereka harus order stoknya berapa banyak. Berarti kan udah bakal chain lagi ke belakang gitu. Iya. Itu tuh mereka nggak tahu sampai sebulan sebelum, dan of course understandable banget kalau buat banyak yang nggak jadi mau masuk ke expo ini dan nggak mau buka jadi exhibitor karena mereka nggak dapat details yang mereka bisa datang atau enggak gitu. Iya. Karena again yang tadi gue bilang sampai that last minute which is 1 month itu mereka masih nggak tahu mereka sebenarnya bakal dapat booth atau enggak gitu. Dan floor plan yang dari Crunchyroll itu juga baru nggak keluar ke kita kalau guest yang untuk datang visitor, kita tuh biasa bakal tahu harusnya 2 minggu. Rata-rata seminggu 2 minggu sebelum itu kita bakal tahu floor plan. The best case would be 1 month, cuma generally 2 or 3 weeks kita bakal udah tahu floor plan. Iya. Again similar to the guest issue harusnya segitu tuh udah mepet, tapi kalau untuk floor plan itu masih oke. Yang nggak tahu floor plan itu adalah map. Yeah, it's the map of the convention. It's the map of the Tempatnya convention. di mana, area Yeah. bakal di mana. Dan floor plan itu bakal keluar kalau mereka udah tahu tempatnya di mana, which they have known from last year karena mereka juga udah tahu mereka bakal pakai convention center di Melbourne yang ini. Yep. Jadi mereka udah fix tahu tempatnya, tapi mereka masih belum bikin layoutnya. Dan layoutnya itu nggak keluar sampai buat kita yang visitor 2 minggu sebelum. Ya 2 minggu bener, seminggu sebelum bahkan. Kita nggak tahu layoutnya sampai seminggu sebelum. Buat yang exhibitor atau yang tadi aku bilang yang bakal buka booth, itu tuh my friend itu baru dapat layoutnya 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum, so less than 2 weeks bahkan. Jadi mereka baru tahu di situ. The other thing, schedule itu schedule untuk guest signing bakal kapan, terus abis itu acara-acara bakal ada apa aja dan kapan aja, jam berapa, di mana tempatnya, itu tuh nggak keluar ke kita sampai 2 hari sebelum. Normally itu harusnya udah keluar barengan sama plan. Jadi kita harusnya udah tahu kalau dari sebulan sebelum rata-rata atau ya tadi 2 atau 3 minggunya harusnya kita udah tahu floor plan kayak gimana, bakal ada stage apa aja, acara di stage itu ada apa aja. Itu kita nggak dapat sampai berapa hari sebelum conventionnya, which is really bad karena kayak that's the number one thing yang we need to plan sebagai orang yang mau datang ke convention gitu. Apalagi yang suka kayak artis-artis yang datang. Iya. Kan harus apa ya, planning schedule. Iya. Aku mau ini. Iya, dan itu juga nggak ngefek ke apakah aku mau datang cuma hari Sabtu atau aku mau datang ke hari Minggu. Karena kan kita nggak tahu kayak kalau aku datang Sabtu jangan-jangan performance-nya atau panelnya siapa tuh harinya ada hari Minggu. Iya. Atau kebalikannya gitu kan. Iya, bener-bener. Dan you also wanna plan kayak kalau misalnya aku Sabtu sama Minggu, do I just go for Saturday untuk misalnya ngeliat-liat sekitar convention-nya atau aku justru mau datang ke guest-nya, itu kan juga perlu di-plan gitu. Yes. Jadi it reflects really bad ke kita yang visitor dan juga ke exhibitor-nya gitu loh. Itu. Jadi ada problem di situ. Itu baru keluar mepet banget parah. Bener-bener no joke, 1 week before itu baru keluar gitu. Parah banget. Itu terus ada masalah screening screening itu kan they screen their One Piece Red movie gitu kan. Normally screening ini tuh juga bakal di-announce barengan sama guest, which means around 2 atau 3 bulan sebelum kita harusnya udah tahu kalau kita bakal dapat screening apa dan di mana. Tapi screening ini tuh kita aku baru tahu kalau kita bakal bisa nonton One Piece Red movie itu seminggu sebelum conventionnya. Seminggu sebelum convention. Iya. Okay. Jadi seminggu sebelum kita baru tahu kalau bakal ada screeningnya dan baru tahu kalau kita bisa beli tiketnya dan itu bakal diadain di sinema terdekat bukan di convention area sendiri. Masalah tempat ya udahlah gitu. Cuma kok bisa sampai semepet itu berarti again orang-orang jadi nggak tahu bakal ada apa di conventionnya dan orang-orang jadinya yang kayak jangan-jangan banyak orang yang sebenarnya mau datang untuk si movie-nya itu tapi mereka nggak bisa datang gara-gara mereka time schedule kita nggak tahu bisa. juga. Plus itu kan dikasih tahu seminggu sebelum. Kalau dikasih tahu seminggu sebelum, tiketnya udah habis. Karena tiket tuh kalau nggak salah tiket tuh habis 2 minggu sebelum atau sebulan sebelum gitu. Iya. Karena tiketnya udah habis, ya otomatis orang udah nggak bisa datang lagi, udah nggak ada yang bisa beli lagi gitu. Jadinya karena itu ya kacau banget, orang-orang nggak bisa prep, terus abis itu otomatis the convention-nya itu jadi nggak bisa ada orang-orang yang dari interstate yang datang. Makanya waktu kita muter-muter juga yang masalah cosplayer, kita ngomongin kayak cosplayer sedikit yang datang, itu juga karena banyak orang-orang yang dari interstate nggak bisa datang, yang dari Sydney gitu nggak bisa datang ya karena mereka nggak tahu apakah mereka mau datang ke convention atau enggak gitu. And that's a huge problem again gitu karena jadinya conventionnya nggak bisa lancar, orang-orang nggak bisa ngeplan, ya gimana orang mau datang gitu. Dan untuk orang yang udah beli tiket dari jauh-jauh hari karena memang tahu pasti datang, buat kita kayak kita tetap it hasn't been serving well buat kita karena jadinya kita nggak tahu kita harus ngeplan datangnya kapan, hari apa, terus kita mau
kita mau visit apa aja gitu, which is not as problematic as orang yang luar gitu, tapi it's still a problem gitu kan. Itu sebelum convention kebanyakan itu sih masalah pilihan guestnya siapa, di announce kapan, itu aku ngerasa mereka last minute banget. Iya. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena kalau mereka bisa announce mereka bakal pakai Melbourne Convention Center untuk mereka run convention ini dari tahun lalu, berarti mereka udah tahu mereka bakal punya venue itu. Nah, iya. Tapi the fact that mereka baru announce guestnya sampai lengkapnya itu, bahkan ada yang berapa hari sebelum, dan bahkan most guest itu baru beres di announce-nya kayak 2 minggu 3 minggu sebelum. The fact that happens berarti mereka mereka prepare yang guest segala macam itu tuh last minute banget gitu. Iya. Karena again tempatnya udah ada, floor plan juga gitu, floor plan sama schedule itu something yang mereka harusnya udah bisa prep kalau misalnya udah ada guest sama udah ada tempat. At least floor plan mereka udah bisa kira-kira ngebikin dari semenjak mereka ada tempat, which means gak ada alasan untuk mereka gak nyiapin floor plan dari setahun sebelum. Iya, apalagi setahun kan. Iya, karena mereka juga udah bisa ngeidein kayak mau ada berapa stage segala macam gitu, kalau nggak dapet stage. And the fact that mereka juga nggak dapet teater itu juga show kalau mereka nggak beresin permasalahan rent tempatnya dari awal. Karena kalau mereka emang beneran dari tahun lalu udah tahu mereka tempatnya, mereka harusnya bisa dapat teater, mereka harusnya bisa dapat berbagai macam space-nya. Kalau nggak dapat pun mereka udah bisa tahu dari waktu itu kalau mereka nggak bisa dapat. Which means floor plan harusnya mereka udah bisa fix dari tahun lalu. Iya. Mungkin acaranya apa, schedule-nya apa ya belum bisa, karena kan mereka harus ambil guest, dan guest itu biasanya emang nggak ada konfirmasi saya berapa bulan sebelum. Cuma nggak nyampe 2 minggu 3 minggu juga. At most 2 bulan 3 bulan tuh harusnya udah confirm, especially nama yang gede. Iya. Dan itu mereka walaupun udah ada guestnya pun, aside from that mereka udah ada guestnya pun dari berapa bulan sebelum yang terakhir sampai 2 atau 3 minggu terakhir mereka baru bikin floor plan dan barengan sama schedule baru seminggu sebelum. Berarti itu kelihatan banget mereka mepet banget ngerjainnya gitu. Dan itu kacau banget karena jadinya ya muter kemana-mana, masalah yang tiket habis lah, masalah yang orang-orang jadi ngantri banyak, masalah yang orang-orang jadi nggak tahu kapan mesti datang, terus abis itu exhibitor nggak bisa ngebuka boothnya juga kan semua gara-gara itu, karena nggak ada preparation dari awal sama nggak ada info yang jelas gitu. Iya. Itu kacau banget sih. Berarti semua gara-gara komunikasi, planning, manajemennya itu I think kacau banget. Itu hancur banget. I would say dari experience-ku aku ngeliat convention, I would say this is the worst managed con I've ever seen. The worst management convention. I can say it's the worst managed convention. Termasuk dari aku dengar berita, aku lihat acara-acara, it's the worst managed con. Dan especially worse karena namanya yang ngatur gede. It's Crunchyroll, which means they should have the budget, they should have the idea. Mereka bahkan bikin convention yang di US tuh beres banget, dan it's okay kelihatannya at least ya. Dan knowing that they did it well di sana, they could have done it well juga di sini, tapi apparently tim mereka mungkin nggak ready gitu yang di Melbourne. Karena the Melbourne team is different than the team yang di US. US beda. Plus tim Melbourne yang ngatur convention Crunchyroll ini itu juga orang yang berbeda. At least ini aku dengar dari beberapa teman-temanku yang kenal orang dalam. Jadi timnya itu beda sama tim yang ngatur convention berapa tahun lalu sebelum COVID. Jadi it's totally different team. Jadi basically timnya Crunchyroll yang mereka hire kali ini itu kayaknya nggak ready dan mereka nggak profesional dan mereka mepet banget. Itu. And that's also why di episode sebelumnya aku ada ngomong I don't think they care enough. I think this is why. This is what reflects it from the beginning. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan before the convention, dan tadi kita udah ngomongin on the convention day. Permasalahan on the convention kayak banyaknya orang yang datang, banyak orang yang disuruh pulang, permasalahan sound system, banyak lah pokoknya. Tapi aku kepengen tahu kayak apakah hari Minggu separah itu lagi, karena kan hari Sabtu is the first day, quote unquote on the first day of opening itu kan convention, jadi kacau banget. Apakah hari Minggu sekacau itu, dan maybe kayak the team udah tahu what's the problem and maybe they udah fix it on Sunday. Better sih. Actually sebelum ke Minggu aku baru kepikir, shall I go to, there are some other issues yang aku mau bahas juga. Boleh. Jadi basically sorry ya, untuk hari Minggu karena ini juga bakal aku ngomongin karena nyambung ke hari Minggu. Tapi some other issues, kalau tiketing dulu, tadi kan aku bilang tiketing itu kan it's like a third party system yang mereka bisa setting, kita bisa beli tiket gitu kan. Terus jadi mereka bisa set juga kapan something bakal keluar, as in kayak kapan tiketnya bisa available to purchase. One of the things yang mereka set kayak gitu adalah tiketnya screening sama tiket guest signing.
Iya. Nah, tiket screening itu it's done pretty well. Jadi kayak mereka memang kasih tahu VIP bakal bisa beli tiketnya sehari sebelum. Terus yang general baru bisa beli di ada jamnya. Jadi kita baru bisa beli. Aku ingat dia Minggu jam 9 pagi. Karena aku ingat aku bangun pagi banget. Sebelum ke gereja aku langsung beli tiket dulu. Terus udah beres semua baru aku jalan ke gereja. Aku langsung jauh gitu kan. Jadi aku dapat tiket screeningnya gitu kan. Nah, tiket yang guest sign itu juga kayak gitu. Jadi mereka bakal bisa buka di tanggal berapa kita udah bisa lihat. Nah, ada yang problem. Jadi waktu kita mau beli guest tiketnya, tulisannya itu dia bakal buka kalau nggak salah hari Senin atau Selasa gitu, sore jam 5 atau jam 6 gitu. Terus begitu kita mau buka, aku udah nunggu gitu dong dari jam sebelumnya, kayak berapa menit sebelum biar bisa udah dibuat beli tiketnya. Terus tiba-tiba begitu udah sampai jam 5 nggak kebuka sih, aku bisa buka PC sih, terus ada listingnya siapa. Waktu aku udah lihat ada listingnya, aku masih belum bisa beli. Terus dia minta a password buat aku bisa beli, which is weird. Karena itu nggak make sense gitu, kayak katanya mau buka jam 5, begitu aku lihat jam 5 kok harus ada passwordnya gimana. Terus aku cek email aku, mungkin harus ada password yang aku masukin dari tiket atau something, tapi nggak ada sama sekali gitu. Cuma karena aku udah beli tiket screening dan aku ada teman-teman VIP, aku jadi tahu oh ini tuh mirip sama kasus VIP karena waktu yang tiket screening yang udah dikeluarin minggu sebelumnya, by the way tiket screening itu seminggu sebelum tiket guest kira-kira. Jadi waktu tiket screening udah dikeluarin, teman-teman yang VIP itu dapat email sama dapat kode untuk mereka bisa purchase the tiket lebih early. Jadi I'm assuming this is also that thing. Cuma imagine kalau aku nggak punya teman VIP, aku nggak akan tahu kalau kok katanya jam 5 udah dibuka, begitu aku mau beli kok masih ada blocking sama passwordnya. Dan ternyata memang benar yang VIP pada bisa beli dengan masukin password dan mereka dapat passwordnya. Jadi mereka bisa purchase kayak one or two per person gitu. Terus sedangkan kita baru bisa beli kayak besok ya ternyata, jadi aku harus nunggu lagi besoknya. Ya udahlah, cuma jadinya nggak profesional karena kayak katanya jam 5 kok kita nggak diinform dengan beres gitu. Ternyata jam 5 ini kan harusnya buat VIP bukan buat kita gitu. Aku baru bisa beli hari Rabu ternyata, which is the day after, it's Selasa sama Rabu gitu. Terus waktu aku bisa chaos beli, banget, kayak chaos. Dan banyak orang yang kayak ngomong, oh ini makanya harusnya mereka nggak pakai ticketing software yang ini. Itu bukan salah ticketing software, itu salah settingnya. Harusnya mereka bisa setting dan harusnya mereka udah bisa inform ke orang-orang kalau mereka bisa belinya kapan, sama buat VIP kapan, buat yang general kapan, bisa belinya berapa, itu harusnya mereka udah inform gitu. Terus intermezzo, it's also funny how kan tadi aku bilang schedule-nya belum keluar sampai berapa hari sebelum kan. Dan berapa hari sebelum itu schedule baru keluar setelah kita beli signing tiket. It's funny how di signing tiket kita bisa lihat jamnya guest artist dan kita baru tahu schedule, kita baru bisa quote unquote rada ngira-ngira schedule-nya bakal kayak gimana karena kita lihat di signing token purchase page jamnya berapa. Jadi kita tuh kayak ngebikin schedule kita sendiri. Dari ngelihat si token page-nya itu. Jadi kita baru tahu jam-jamnya itu dari si tokennya, bukan dari schedule officialnya. Parah itu kacau sih itu. Kacau sih. Terus ya tiketnya bisa beli oke lah. Terus abis itu there's also the one yang aku bilang ada guest yang baru di announce tiba-tiba 3 hari sebelum. Itu juga kita tahunya karena aku waktu lagi mau decide mau beli tiketnya, aku kan decide baru sampai Rabu atau Kamis gitu, aku baru akhirnya beli. Terus waktu aku mau beli, aku lihat loh ini kok tiba-tiba ada 2 YouTuber yang nggak di situ, terus free. Terus ternyata bisa beli, akhirnya aku mau beli. Jadi aku beli di situ, tapi nggak ada announcement. Jadi kayak kalau aku nggak cek page ya aku nggak akan tahu kalau mereka bakal datang gitu. Maybe orang lain yang nggak ngecek kalau nggak ngecek mungkin bahkan nggak akan tahu sama sekali. Akhirnya mereka announce, cuma mereka announce setelah mereka rilis tiketnya, which is very aneh, weird gitu. Harusnya mereka kan announce dulu baru mereka buka tiketnya. Dan gitu ada kesalahan juga di permasalahan beli tiketnya waktu beli yang si free ini. Jadi kan harusnya free, tapi temanku yang VIP dia ada yang waktu dia lihat si orangnya ini YouTubernya bakal bisa signing juga, dia harus bayar $35. Jadi ternyata dia udah bayar $35, dia dapat tiketnya, terus nggak lama diganti jadi free. Dia kesel lah, kayak kok gitu, kok kita harus bayar, yang lain nggak bayar. Dapat gitu. refund. Dapat refund. Akhirnya mereka memang bilang, oh sorry ada kesalahan, jadi harusnya itu free, jadi kamu bisa refund. Which is a mistake from their part, again di settingnya harusnya mereka bisa set untuk bisa free langsung. Cuma kayaknya mereka udah keburu rilis waktu harganya masih 35, which is their mistake gitu. Harusnya mereka bisa cek dulu, make sure everything good, baru mereka rilis kayak gitu kan. Itu problem juga gitu, itu aneh juga gitu. Itu masalah tiketingnya di situ. Aku mau lompat ke masalah tiketing yang sama ke ini line antrian yang pas di hari H. Jadi pas hari H kan tadi aku bilang orang-orang pada disuruh pulang kan. Berapa yang that 3,000 atau 5,000 kan harus disuruh pulang.
pas mereka disuruh pulang, mereka dikasih refund. Refundnya mereka itu mereka bisa take dari ticketing softwarenya, jadi websitenya. Jadi mereka bisa langsung ke websitenya, mereka klik refund, and then they can get the refunds. The issue is, which is also a settings issue, and I think this is the most fatal ticketing issue yang mereka bikin. Jadi refundnya sistemnya yang mereka set itu adalah refund sistem retail. Retail tuh maksudnya gimana? Kalau misalnya kamu mau refund, kalau kamu beli barang di toko retail kan kamu beli barang berarti stoknya -1. Makanya tiketnya kan bisa habis di Crunchyroll gitu kan. Tapi kalau retail system, kalau kamu refund barangnya, stok kamu naik 1. Jadi what happens was, waktu orang-orang pada beli tiket, mereka refund tiket mereka, terus stok tiket yang di website itu nambah. Jadi tuh ada kasus di mana kejadian beneran di hari H-nya itu, orang-orang tuh banyak yang mereka refund tiket, terus ada orang-orang lain antara mereka lagi yang lihat, oh ini ada available tiba-tiba tiketnya di website. Ada orang yang belum beli tiket, sama ada juga orang yang udah beli tiket tapi lagi ngantri tapi lagi bingung terjadinya apa, mereka ngeliat tiketnya available, mereka jadi beli tiketnya lagi. Dan ada orang yang kayak habis mereka refund, mereka lihat available, oh berarti gue bisa beli lagi dong. Berarti udah available, aku bisa masuk dong. Jadi terjadi loop di mana orang refund tiket, terus ada orang lain yang beli tiket. Jadi kayak tiketnya itu kayak terus circulate, muter-muter terus dan orang makin bingung di hari hanya gitu. Jadi that happens, and jadinya kacau banget gitu masalahnya, dan makanya banyak kebingungan di sisi orangnya, dan volunteer juga nggak informed about this gitu. Akhirnya mereka fix sih, cuma I think that's fatal karena harusnya mereka udah cek, kalau mereka harusnya udah double check dulu kalau ada refund, harusnya refundnya itu nggak jangan saya masuk stok, karena kan mereka udah over capacity, berarti kan mereka udah nggak mungkin ada stok gitu. Tapi itu terjadi dan makanya jadi ada confusion. Gitu sih. I think that's the most fatal ticketing issue. I think that's the most like craziest thing that happens, kayak yang muter-muter apa tiket itu itu jadi takutnya kan orang tiba-tiba beli udah itu dia tiba-tiba udah baris, tiba-tiba suruh refund orang lain. Jadi kayak and then imagine orang yang tuker-tukeran gitu loh. Yang mungkin tinggalnya di sekitar city juga gitu ya, di daerah dekat-dekat convention center. Mereka lihat tiba-tiba available ternyata waktu aku ngecek. Mereka jadi datang tapi mereka akhirnya nggak bisa masuk. Padahal nggak tahu masalahnya gimana. Exactly. Itu kan kacau banget gitu. Jadi that's pre and on the convention day. One more on about the line juga. Pas mereka udah refund segala macam, terus abis itu mereka udah ngantri, terus abis itu mereka harus disuruh pulang. Imagine orang-orang yang interstate tadi kan kita juga kita pernah ngomongin. Imagine orang-orang yang datang dari luar kota atau luar negeri, udah beli flight, udah beli accommodation. Terus abis itu mereka harus disuruh pulang. And then don't forget, itu mereka ngantrinya nggak cuma indoor. Karena kan hall-nya ada outdoor juga, ada bagian outdoor dan lagi hujan. Jadi imagine ada orang yang udah ngantri 4-5 jam, mereka udah ngantri lama, terus mereka hujan-hujanan bahkan sampai bisa sakit, terus abis itu mereka langsung disuruh pulang. Itu bener-bener itu parah banget gitu. Jadi bayangin aja guys, kalau misalnya gimana ya, waktu itu lagi cuacanya dingin, anginnya lumayan gede, sempat hujan juga, I think. Hujannya lumayan, tapi nggak terlalu parah sih. Tapi ya untungnya gerimisnya oke lah, rintik-rintik dikit doang. Tapi kayak gimana ya, you guys baris sejam sampai 5 jam gitu, and tiba-tiba udah nyampe situ, kepengen masuk dan diusir gitu loh. Padahal udah bayar, udah excited, moodnya udah apa ya, seneng, jadi hancur banget. Apalagi kalau udah dari luar kota, let's say Sydney, Gold Coast, Brisbane, whatever that is. Coming to Melbourne for no reason, ngapain juga, jadi pusing juga, kan. Kasian sih. And Crunchyroll, I hope you would do better next year sih. Jadi kayak even apa ya, you baris, you can't even go to toilet karena you're gonna lose your line. Kecuali kalau you punya keluarga atau sama temen tuker-tukeran itu oke lah. Tapi kalau misalnya sendiri, bayangin nggak bisa makan, nggak bisa apa, karena temen aku juga yang baris pada belum makan. Untungnya aku sama Vincent udah makan. Karena kan our apartment is very near to the convention center. So then we sempet makan buru-buru, lari langsung ke convention. Dan kasiannya sih teman-teman kita juga belum makan dan kepaksa makan di dalam conventionnya. Karena kalau misalnya suruh keluar, baris lagi kan pusing lagi. Jadi ya hopefully. By the way, itu waktu karena udah over capacity itu, kalau kamu udah keluar, nggak boleh lagi. Udah nggak boleh masuk lagi. Nah itu yang sebenarnya kita juga nggak tahu kan, dan untungnya kita nggak ada yang keluar sebelumnya sih. Iya, untungnya aku keluar juga habis udah selesai beli merchandise, udah beres semua. Udah beres, udah benar-benar keliling 2 kali 3 kali, udah kayak puas lah, udah pusing, udah capek juga sih, karena kan kita dari jam 11 sampai jam 4 gitu lah, bener-bener jalan keliling doang gitu. Jadi kayak and we are not interested in the signing juga kan, bukan nggak interested sih, karena kita nggak tahu aja. Jadi kayak nggak tahu apa what's happening there. Jadi kayak
ya hopefully apa ya, Crunchyroll will fix everything for next year. And tadi kita udah bahas banyak banget permasalahan pre-convention dari tiket gitu-gitu. Dan aku pengen tahu kok after hari Sabtu apa sih sebenarnya yang terjadi dan apakah lebih baik atau gimana? Oh ya, jadi kan aku datang Sabtu Minggu soalnya ya. Jadi the good news is ya hari Minggu lebih baik, mereka lebih organized, especially in terms of line. Oh, jadi kalau kamu ingat kan waktu kamu ngantri kan kamu pertama datang aja kamu nggak tahu mesti kemana gitu kan. Yes. Terus kamu nggak tahu orang bahkan volunteer pun nggak tahu mau masuk line mana untuk yang apa gitu kan. Terus waktu aku hari Minggu datang, aku tuh datangnya sedikit lebih awal tapi cuma kayak lebih awal 5 atau 10 menit gitu. Jadi deket-deket. Terus kita udah ngeliat line-nya udah ramai banget. Habis itu sampai kita harus jalan dibawa ke hall berikutnya. Jadi apparently what happened was kayaknya mereka sewa hall setelahnya yang lagi kosong di pagi hari just for traffic. Jadi orang-orang ngantri itu dari hall sebelah. Oke. Jadi mereka udah siapin ininya, udah siapin apa namanya, udah siapin line ya. Kalau yang kemarin kan, kalau yang hari Sabtunya kan soalnya kita mesti barisnya antara di depan hall atau di luar gitu kan. Ini enggak, ini orang-orang semua yang begitu datang kalau misalnya udah sampai penuh yang bagian depannya hall, mereka langsung dibawa nextnya ke hall sebelah. Oh enak jadi banget. Kita ngantri di indoor di dalam hall gitu. Nah waktu ngantri itu pun juga udah kayak diatur gitu, jadi kayak ada setiap baris, terus habis itu mereka disuruh nunggu dulu, nanti baru dimasukin satu baris nih, ayo silakan masuk, satu baris silakan masuk. Itu enak banget dong. Jadi that's a funny story actually. Waktu pagi-pagi aku mau jalan, aku kan turun dari apartemenku, terus abis itu aku sama temen kita jalan berdua, terus ada satu cewek, dia masuk ke lift, kita nggak kenal siapa. Habis itu karena lihat baju kita yang anime gitu, dia nanya kayak, "Are you guys gonna go to the convention?" gitu. Ternyata dia juga mau ke convention gitu. Terus habis itu dia kayak waktu kita jalan gitu kan kita santai karena kita tahu we're definitely gonna be able to go in, sama kita datangnya sekitar jam segini gitu. Jadi kita udah ngerasa damai, ngerasa aman gitu. Cuma buat orang-orang luar apparently karena mereka dengar story-story dari masalah hari Sabtu sama mereka lihat news juga gitu, mereka dapat kabar kalau ada kemungkinan nggak bisa masuk karena capacity. Terus orang-orang jadi mereka udah mulai was-was. Bahkan si cewek ini waktu kita ketemu dia udah kayak dia ngomong kayak I can't believe that you guys are this chill about going in because myself I'm afraid that I'm not gonna be able to go in gitu. Dia udah takut nggak bisa masuk duluan. Gitu kan. Makanya dia mau berusaha datang pagi. Dan tapi aku sama temenku kita karena kita udah santai, kita udah tahu, kita udah kayak oh it's okay, we're gonna be able to go in gitu. Worst case ya mungkin kita mesti nunggu lebih lama aja lah gitu kan. Akhirnya aku sama temenku pun waktu kita masuk ke hallnya kita udah di hall di antri paling ujung. Jadi kita udah mulai takut dikit, udah kayak wah jangan-jangan kita nggak bisa masuk nih, bakal ngapain gitu kan. Cuman ternyata nggak, lancar aja. Jadi bener-bener mereka udah aturin, volunteer pun mereka udah tahu semua. Jadi beda sama hari Sabtu, waktu kita nanya volunteer, setiap volunteer kita tanyain mesti ini lain apa, ini buat apa, semuanya ngerti mesti ngapain. Bahkan udah ada orang yang muter kayak iya yang belum dapat wristband, here I have some wristbands, show me your ticket, I can scan it now gitu. Jadi mereka udah siap untuk nge-scan tiket kita dan untuk ngasih wristband on the spot. Gitu ya? Jadi benar-benar udah teratur dan udah tahu orang-orang mesti ngapain gitu. And they make it way better because karena dengan ada hallnya kita nggak perlu ngantri di luar. Kalaupun sampai hujan nggak akan kehujanan. Terus we can just stay in our line and they're gonna be able to help us with the ticketing gitu. Akhirnya udah. Jadi waktu dari pagi itu lebih lama dikit. Aku nunggu lebih cepat tapi totalnya. Aku ngerasa aku lebih di belakang, tapi aku masuknya lebih awal karena ternyata aku sampai 10.20 atau 10.30 aku udah di dalam. Jadi lebih cepat juga. Organized banget. Yeah, it's way more organized. Jadi kayak I think udah sekarang kelihatan udah lebih ada chain of command-nya, udah jelas kayak mereka diinform mesti ngapain, volunteers tahu, dan volunteers bisa ngatur lainnya sesuai yang mereka mesti yang kayak gimana. Jadi benar-benar rapi. Masuknya pun hari Minggu, I guess karena hari Minggu ya, biasanya memang kalau di convention gitu pasti paling ramai itu soal Sabtu sama Minggu tuh nggak seramai hari Sabtu, tapi sama. It happens juga di sini sama hari Minggu tuh nggak seramai itu. Dan begitu aku lihat di dalamnya, mereka juga kayak gitu, line masalah teratur, segala macam teratur itu all okay gitu. The other part yang mungkin aku mau bahas about what improve after is, jadi ini aku sebenarnya belum cerita sebelum. Soalnya ini bukan, it's not really the convention issue, it's a cultural thing. Jadi waktu aku ikut konser yang Jepang itu, biasa tuh it's a Japanese concert culture untuk kita stand up and we chant and we swing our light sticks waktu kita di konser. Tapi waktu aku di hari pertama, with aside from all the issues of sound and everything ya, aku tuh mau berdiri, kita bingung karena banyak orang yang duduk. Karena orang nggak tahu sebenarnya mereka harus berdiri atau harus duduk. Terus abis itu beberapa temanku mereka juga ada yang udah mulai berdiri dan udah mau chant and use their light stick to chant, tapi mereka juga nggak bisa karena mereka bingung mereka mesti duduk atau berdiri. Sampai akhirnya ada volunteer sama ada beberapa staff yang mereka beneran di situ, terus mereka bilang ayo berdiri. Cuma nggak semua orang denger itu. Dan
itu pun kayaknya nggak semua volunteer nggak encourage itu. I think yang nggak encourage itu is one of the senior volunteers because we do know this guy gitu udah dari lama. Terus waktu dia nyuruh berdiri itu kita beberapa berdiri dong, tapi juga masih ada orang yang duduk. Terus my part, aku sama temanku waktu kita berdiri, belakangnya temanku itu dia duduk dan dia keganggu, jadi dia bilang sorry can you please sit down gitu. Terus abis itu yaudah akhirnya temanku duduk, aku berdiri gitu kan. Terus abis itu karena aku temanku duduk, aku agak gak enak sama dia, akhirnya aku duduk juga gitu kan. Terus udah, tapi depan kita tuh ada teman kita lagi grup yang lain yang duduknya di sisi depan, yang VIP juga. Mereka berdiri, terus mereka diomelin sama orang belakangnya. Jadi benar orang belakangnya tuh kayak can you please sit down? Terus abis mereka duduk, mereka kayak I hope you just stay there gitu and stay sad gitu. Padahal volunteernya udah nyuruh pada berdiri gitu. Cuma ada miskom lah antara volunteer sama guestnya, jadi mereka nggak tahu mesti berdiri atau enggak. And plus it's a cultural thing karena kayak kalau konser in general kan sebenarnya duduk dan nyantai dan nonton, it's just how it is gitu kan. Tapi kalau beberapa konser idol di Jepang gitu, justru it's very encouraged untuk kamu berdiri, untuk kamu ikut chant dan untuk kamu support the artist in that way gitu. That's a cultural thing gitu. Cuma karena emang orang pada nggak tahu, jadinya ya otomatis orang pada nggak pada banyak yang nggak ngerti mereka harus berdiri atau enggak. Cuma jadinya bisa ada terjadi kelas yang kayak temanku itu. Ada yang mereka mau duduk, terus habis itu mereka ngomelin orang yang berdiri karena mereka ngerasa harusnya nggak berdiri. Karena orang berdiri, mereka juga karena tahu idol culture-nya, mereka jadi harus kan berdiri, justru lu nggak boleh duduk. Atau kalau at least kalau misalnya lu mau duduk, then you can't blame us yang berdiri because this is just how the culture is gitu. Itu minor problem sih. It's not the management problem. It's more like it's covered di hari Minggu karena waktu kita ikut konser yang sama. Karena aku ikut konser 2 kali, karena mereka dia konser 2 hari. Kali ini MC-nya sama dari volunteer udah ngomong, please stand up and please chant. If you guys wanna sit, go ahead, but you guys are very welcome untuk stand up segala macam. Jadi semua orang udah ngerti. That way, yang mau duduk bisa duduk, yang mau berdiri bisa berdiri. Dan bahkan kalau kemarin itu kan kita berdiri di kursi, di depan kursi gitu kan, di our seats. Tapi kali ini space yang depan antara seats sama panggung itu ada space-nya yang orang-orang boleh berdiri sama boleh chanting di situ. Jadi orang-orang yang mau berdiri, emang mau nge-chant sama mau nge-support boleh di sana. Yang mau duduk bisa masih duduk di belakang, and that's fine gitu. Jadinya lebih lancar, and that way karena semua inform, volunteers juga inform, kita yang juga semua di-inform. Jadi kita tahu, and I really chanted really hard di situ, dan aku lama-lama sampai capek gitu kan, sampai suara habis gitu. And that's really fun lah. That's an improvement as well, karena jadinya dari hari Sabtu mereka ngeliat harusnya boleh berdiri tapi orang pada banyak yang ngerasa nggak boleh berdiri, terus mereka clarify it, and that's really good lah. Ada itu. Selebihnya apa ya? I guess dari hari Minggu, karena again the convention issues yang kita bahas dari tadi sama dari episode sebelumnya itu, it's mostly issue di luar convention sih, issue yang management gitu kan. Aside from the line, tapi line udah beres gitu. Convention sendiri sih nggak terlalu beda, kayak it's still as fun as experience. And kita tetap bisa enjoy karena kita tetap ketemu teman, mungkin kenal orang baru, mungkin muter-muter segala macam, itu sama aja gitu. Jadi overall convention itself it's not bad, it's just the management and everything. Setiap persiapannya yang tadi gue bilang I think it's the worst gitu. Tapi gitu. And ya sih kelihatan improvementnya, kelihatan mereka di hari Minggu mereka try to fix things yang mereka nggak beres di hari sebelumnya. Mereka make things clearer, it's all good gitu. Jadi ya probably harusnya Crunchyroll bisa lebih teratur for the next future anime convention or any convention that they're gonna make in Melbourne. Hopefully I can go again with my friends. Kalau misalnya mau, nggak tahu, kita nggak promise kita pergi lagi sih. I would invite you guys again sih. Definitely. Tapi ya kita let's see lah, kalau misalnya lagi hype-nya boleh lah sekali-sekali boleh coba. Gitu so kita udah crazy talk about all the issues and what happens and apa itu Crunchyroll. Jadi kalau kalian mau ke anime convention boleh banget, boleh coba convention apapun sih, apalagi kayak misalnya game convention apalagi kemarin kan baru we had PAX. Yes, one of the biggest game convention. Iya, kemarin penuh banget Flinders Street sama Melbourne Central, kok nggak banyak banget bawa merchandise, pakai kostum games juga. Itu aku nggak pergi juga sih, tapi ya maybe next time kalau misalnya bisa. Aku juga nggak pergi sih. I really wanna go, tapi I forgot that PAX is happening. Jadi I didn't budget well. Jadi aku nggak bisa ke PAX karena aku nggak bisa spend segitu. Lebih mahal sih. I think dia $70 karena emang conventionnya udah. $70. It's a very prestigious convention. Jadi emang udah gede. They use I think almost the whole hall. Semua hall yang di depan tuh mereka pakai. Jadi kalau ngomongin size venue, mereka pakai almost 4 kali lipat size ya, karena mereka itu seru banget dong ya. Bener-bener kayak the whole day you harus bisa aja 2 hari harus pergi ke sana. Gitu sih. So
interesting banget untuk ngomongin kayak permasalahan convention kayak gini, apalagi kan aku pertama kali juga kan. Jadi kayak dapatnya kayak gini. iya, dapatnya apes banget guys. Apes banget, dapatnya anime convention terburuk bisa dibilang di history katanya Kojuan ya. Manajemennya sih, kalau agen conventionnya bakal biasa lah. Yes. Ya. So, thank you banget Kojuan Thank you untuk banget for having me here. thank you banget. So, hope you I guys guess not buat viewer juga, kalau walaupun dengar cerita ini, don't be afraid dan don't don't be worry afraid to about go to going conventions. Yeah. This is a once in a millennial thing. Iya. Millennium thing. Jadi apalagi kayak, setahun sekali kan. Jadi Iya. kayak boleh lah yeah. sekali-sekali. Dan kayak hal-hal isu yang tadi kita ceritain itu juga jarang banget terjadi. Kayak ini tuh kayak hampir mustahil terjadi, cuma aku nggak tahu kenapa bisa terjadi gitu. Iya, Jadi, maybe because of COVID, udah itu I think so. manajemennya baru. Iya, orang-orangnya juga baru gitu. Kan habis Tapi- itu juga udah oke kan. Iya, you should go for it. I think kayak PAX kemarin, convention yang di Sydney, convention yang lain juga di internationally juga, I think they're really, really good. If you guys are interested, Iya. you should go gitu. That's true. I very encourage, especially to meet new people, to see cosplayers, just to have the experience is really nice sih. Iya, apalagi kalau ketemu orang baru kan bisa kenalan, bisa bisnis siapa tahu. Iya, bener. Itu bener sih, itu bener banget. Itu bagus banget. So, thank you banget kok for coming. I hope you guys enjoy this thank you for podcast. having me. Long podcast. Bisa nggak tahu berapa episode guys, tapi hopefully we're gonna have another podcast with another guest. Either it's about I don't know. Normally kepengennya sih ngomongin tentang education di Melbourne. Kayak ada teman-teman aku yang transfer dari Indonesia ke Aussie. Oh, Ada menarik juga yang ngambil apa ya, computer science gitu-gitu. Tapi nggak tahu kan, siapa tahu mereka lagi sibuk. Jadi just wait for it, and maybe there's horror podcast also next. So thank you guys for watching. So see you guys in the next podcast. Subscribe Bye-bye. to Brandon. Thank you. Subscribe and like his videos. Yes, thank you. Bye bye.